Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Nugroho Abdullah dari mata kuliah Audit Sistem Informasi R01 Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS saya. Yang pertama adalah pengertian audit sistem informasi menurut para pakar. Yang pertama yaitu menurut Ron Weber. Apa sih menurut Ron Weber? Bahwa audit SI ialah proses pengumpulan dan pengevaluasian fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan tersebut sudah terlindungi atau integritasnya terjaga, datanya terpelihara sesuai dengan tujuan dari organisasi. Untuk apa? Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu ahli yang kedua adalah Arens Lockbert. Arens Lockbert itu yaitu audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dikatakan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan apakah sudah kesesuaian informasi tersebut termasuk dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah apa sih resume saya terkait dua pengertian audit menurut para ahli tersebut. Resume saya adalah audit merupakan suatu informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer tersebut dapat mengamankan aset dan memelihara integritas datanya, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi. Untuk apa? Agar secara efektif penggunaan sumber dayanya secara efisien. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Audit SI sangat penting dilakukan oleh suatu organisasi. Ada 3 hal di sini yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah who, yang kedua adalah what, dan yang ketiga adalah who. Dan di sini saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah who, yaitu siapa yang terlibat. Yang pertama yang terlibat adalah orang auditor. Dan yang kedua adalah siapa yang diaudit. Di sini yang diaudit adalah seluruh yang ada di dalam perusahaan tersebut, internal ataupun eksternal, mulai dari manajer, karyawan, hingga staf yang ada di seluruh perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah what. What itu adalah teknik apa yang ingin digunakan. Yaitu yang pertama adalah pengauditan sekitar komputer, yang kedua adalah pengauditan melalui komputer, dan yang ketiga adalah pengauditan dengan menggunakan komputer. Yang ketiga adalah how, yaitu metodologinya. Apa metodologinya? Yang pertama adalah merancangkan audit. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti audit atau mengumpulkan bukti-bukti audit. Yang ketiga setelah mengumpulkan bukti audit adalah kita mengevaluasi bukti audit tersebut. Yang keempat adalah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil audit. Dan yang terakhir adalah membuat laporan akhir dan mempresentasikan hasil akhir yang telah diperoleh. Soal nomor 3 yaitu menjelaskan kode etik audit proses sistem informasi. Yang pertama yaitu dalam mendukung implementasi SI, selalu mendorong kepatuhan terhadap standar, prosedur, dan kontrol internal. Yang kedua adalah menjalankan tugas secara due diligence dan professional care sesuai dengan standar profesional dan best practice. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas untuk kepentingan stakeholder sesuai dengan aturan dan dengan penuh kejujuran. Yang keempat adalah menjaga privasi dan confidentiality kecuali kalau memang ada keharusan disclosure oleh ketentuan legal. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu sebagian besar yang mendorong pengembangan fungsi audit SI di perusahaan adalah sering terjadinya penyalahgunaan komputer.
Dan di sini saya akan menjelaskan penyalahgunaan komputer tersebut. Yang pertama adalah hacking. Yang kedua adalah illegal physical access. Dan yang ketiga adalah virus. Yang pertama adalah hacking. Hacking itu adalah seorang yang tanpa izin, dengan kata lain tanpa izin ya, mengakses sistem komputer sehingga dapat melihat, memodifikasi, menghapus program komputer atau data tersebut, data yang ada dalam komputer, atau bahkan mengacaukan sistem. Dan yang kedua adalah illegal physical access. Apa sih illegal physical access ini? Adalah seseorang yang mengambil keuntungan melalui akses fisik secara ilegal terhadap fasilitas komputer. Dan yang terakhir adalah virus-virus. Virus di sini sangat mengganggu dan merusak jalannya sebuah proses program data atau data komputer yang ada di dalamnya. Jadi merusak, mengganggu data dan program yang ada di dalam komputer. Virus ini dirancang dengan beberapa tujuan. Di sini saya mengambil 2 tujuan, yaitu yang pertama adalah dia mereplikasikan dirinya sendiri secara aktif. Dan yang kedua adalah dia memang sengaja mengganggu dan merusak sistem operasi, program atau data yang ada di sana. Sekian vlog presentasi saya untuk UTS Audit Sistem Informasi Universitas Nasional R01. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.